Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erika. Saya dari PGSD 7A, nomor absensi 05. Nah, di sini saya ingin melakukan seminar mini. Proposal saya yang berjudul Perbedaan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran PKN menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan Number Hand Together atau NHT kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, baiklah, langsung saja saya mulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Resman tahun 2012.203 mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang melibatkan partisipasi peserta didik dalam satu kelompok kecil dan saling berinteraksi dan bekerja sama anggota lainnya. Model pembelajaran Snowball Throwing dan Number Hand Together merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif. Pembelajaran Snowball Throwing merupakan pembelajaran yang melatih mental spontanitas peserta didik dengan tanggap dari pesan yang diterima oleh teman kelompok lain. Snowball Throwing dalam bahasa Indonesia memiliki arti melempar bola. Namun, dalam pembelajaran Snowball Throwing, bola tersebut terbuat dari kertas yang berisi tentang pertanyaan dari peserta didik, kemudian dilemparkan kepada peserta didik yang lain untuk dijawab. Nah, Soimin tahun 2018.2 174 menyebutkan bahwa model pembelajaran Snowball Throwing merupakan pengembangan dari model pembelajaran diskusi dan merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Hanya saja, pada model ini kegiatan belajar diatur sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih menyenangkan. Dengan penerapan metode ini, diskusi kelompok dan berinteraksi antara siswa dari kelompok yang berbeda memungkinkan terjadinya saling sharing pengetahuan dan pengalaman dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam diskusi yang berlangsung secara lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, jadi menurut hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui observasi kelas dan wawancara dengan guru wali kelas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 di UPT SD Negeri 067775 Medan Johor menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa sudah dilakukan dengan optimal sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021. Nah, berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan oleh guru yang mendukung adanya aktivitas dan partisipasi dari siswa di dalam kegiatan pembelajaran, di mana setiap model pembelajaran yang digunakan ataupun diterapkan memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Berkaitan dengan permasalahan seperti ini telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran PKN menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan model pembelajaran Number Hand Together kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah proses pembelajaran siswa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa? Yang kedua, apakah pencapaian kompetensi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor sudah dilakukan dengan optimal sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan model pembelajaran Number Hand Together kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021.
Selanjutnya itu batasan masalah. Nah, di dalam batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Yang pertama, model pembelajaran yang diteliti adalah model pembelajaran Snowball Throwing dan Neighbor Hand Together atau NHT pada siswa kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, hasil belajar yang akan diteliti adalah hasil belajar pendidikan kewarganegaraan kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, pokok bahasan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan model pembelajaran Neighbor Hand Together kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah, berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran PKN menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan model pembelajaran Neighbor Hand Together kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Nah, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing pada pelajaran PKN di kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, itu untuk mengetahui dan menganalisis hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Neighbor Hand Together pada pelajaran PKN di kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran Neighbor Hand Together pada pelajaran PKN di kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran Neighbor Hand Together diharapkan bermanfaat untuk yang pertama bagi peneliti. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis mengetahui kualitas pembelajaran di kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi penulis sebagai mahasiswa program kependidikan yang kelak akan terjun dalam dunia pendidikan. Nah, yang kedua itu ada bagi siswa kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Manfaatnya itu penggunaan metode pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran tipe Neighbor Hand Together pada pembelajaran merupakan sebagai upaya peningkatan kualitas belajar siswa dapat lebih dikembangkan lagi pada siswa kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Nah, manfaatnya selanjutnya itu memberikan informasi tentang pengaruh metode pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran tipe Neighbor Hand Together dalam meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada pelajaran PKN kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. Nah, yang ketiga itu ada bagi universitas. Manfaatnya itu hasil penelitian ini akan diharapkan dapat menjadi bahan kajian
maupun referensi ilmiah bidang pendidikan bagi mahasiswa pada umumnya dan fakultas keguruan ilmu pendidikan pada khususnya. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sejenis. Selanjutnya, anggapan dasar. Ada beberapa asumsi yang telah menjadi titik tolak penulis dalam melakukan penulisan proposal ini. Setiap penelitian yang dilakukan harus berpihak pada suatu pendapat atau anggapan dasar yang sesungguhnya tidak perlu diragukan lagi. Anggapan dasar pada penelitian ini sangat penting menjadi pedoman atau landasan bagi proses pemecahan masalah yang telah diteliti. Adapun yang menjadi anggapan dasar penelitian ini adalah model pembelajaran snowball throwing dengan model pembelajaran number hand together merupakan model yang dapat digunakan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya itu hipotesis. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran snowball throwing dengan model pembelajaran number hand together atau NHT kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor. Hipotesis HA, ada perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran snowball throwing dengan model pembelajaran number hand together kelas 3 UPT SD Negeri 067775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021. HO, hipotesis HO, tidak ada perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran snowball throwing dengan model pembelajaran number hand together kelas 3 UPT SD Negeri 06775 Medan Johor. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, tinjauan pustaka. Terdapat kerangka teoritis. Konsep belajar. Menurut Purwanto, tahun 2017.239 menyatakan bahwa belajar adalah aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Endang Komara, dalam Istirani dan Pulungan tahun 2018.2 menyebutkan bahwa ciri khas belajar adalah perubahan, yaitu belajar menghasilkan perubahan perilaku dalam diri peserta didik. Belajar menghasilkan perubahan perilaku yang secara relatif tetap dalam berpikir, merasa, dan melakukan pada diri peserta didik. Fitrioni tahun 2016.2 19-20 menyebutkan bahwa prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Wina Sanjaya dalam Istirani dan Pulungan tahun 2015.2 15-17 terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses belajar mengajar. Di antaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat, dan media yang tersedia, serta faktor lingkungan. Kemudian, faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar antara lain mencangkup minat, motivasi, inteligensi, memori, dan emosi. Nah, selanjutnya model pembelajaran. Menurut Soimin tahun 2018.223, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini berarti model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar.
Sedangkan menurut Istarani tahun 2017.21, model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan adalah konsep dasar yang melingkupi metode pembelajaran dengan cakupan teoris tertentu. Nah, model pembelajaran snowball throwing. Menurut Istarani tahun 2017.292 menyebutkan bahwa model pembelajaran snowball throwing merupakan rangkaian penyajian materi ajar yang diawali dengan penyampaian materi, lalu membentuk kelompok dan ketua kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya, serta dilanjutkan dengan masing-masing peserta didik diberi satu lembar kertas untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Adapun langkah-langkah model pembelajaran snowball throwing, menurut Aris Sohimin tahun 2018.275, langkah-langkah model pembelajaran snowball throwing adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, guru menyajikan informasi mengenai tentang materi pembelajaran siswa. Yang ketiga, guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, guru mengevaluasi setiap kelompok. Yang keenam, guru memberi penilaian terhadap hasil kerja kelompok tersebut. Adapun kelebihan model pembelajaran snowball throwing, menurut Sohimin tahun 2018.276, kelebihan pembelajaran dengan menggunakan model snowball throwing sebagai berikut. Pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kepada siswa lain. Yang ketiga, siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktek. Yang kelima, siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pembelajaran yang dipelajari kelompok dibuat oleh siswa sendiri. Nah, selanjutnya kelemahan model pembelajaran snowball throwing. Menurut Sohimin tahun 2018, di samping keunggulan snowball throwing juga memiliki keterbatasan atau kelemahan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi, sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa, biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah dijelaskan oleh guru ataupun contoh soal yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajarannya. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat, murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar. Yang kelima, kelas sering gaduh karena kelompok dibuat oleh siswanya sendiri. Selanjutnya, model pembelajaran Number Head Together atau NHT. Menurut Garning dan Lubis tahun 2017 mengemukakan bahwa model pembelajaran Number Head Together atau NHT adalah model pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok dalam menyelesaikan permasalahan agar dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang baik. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Number Head Together atau NHT, menurut Garning dan Lubis tahun 2017 mengemukakan 6 langkah pembelajaran
number head together yakni sebagai berikut. Pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. 2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Yang ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjukkan nomor yang lain. Yang kelima, kesimpulannya. Nah, kelebihan model pembelajaran Number Hand Together atau NHT menurut Garnin dan Lubis tahun 2017 menyebutkan bahwa ada beberapa kelebihan Number Hand Together, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang kurang pandai diajari oleh siswa yang pandai dalam proses diskusi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara siswa sebab pembelajarannya menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain dan menyatukan persepsi antar siswa untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. Adapun kelemahan model pembelajaran Number Hand Together atau NHT, menurut Istarani tahun 2017 menyebutkan bahwa yang menjadi kelemahan dalam model pembelajaran Number Hand Together yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa merasa bingung karena mengapa dalam satu kelompok masih ada lagi nomor. Yang kedua, sulit menyatukan pikiran siswa dalam satu kelompok karena masing-masing siswa menahan egoisnya. Yang ketiga, diskusi seringkali menghamburkan waktu yang cukup lama, jadi bisa-bisa waktu tidak cukup dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, penelitian yang relevan ada 3. Yang pertama, Arindra Ikhwan, Nurhuda, Mawardi Suhendi Astuti tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Perbedaan Model Pembelajaran Number Hand Together atau NHT dan Snowball Throwing ditinjau dari hasil belajar siswa kelas 5 SD. Yang kedua, hasil penelitian bahwa dalam penelitian perbedaan hasil model pembelajaran NHT dan Snowball Throwing kelas 5 SD gugus Kiaji Hajar Dewantoro terdapat hasil belajar yang lebih signifikan. Dengan hasil perhitungan rata-rata post-test, model NHT adalah 79,60 dan 68,34 pada Snowball Throwing, maka dapat disimpulkan bahwa model NHT lebih baik daripada model Snowball Throwing dalam menyampaikan mata pelajaran matematika tersebut. Yang ketiga, perbedaan dengan penelitian saya. Di penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT lebih baik dan meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Sedangkan penelitian saya, model pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian saya, penelitian ini akan dilaksanakan di UPT SD Negeri 06775 Medan Johor, tahun ajaran 2020-2021 di kelas 3, yang beralamat di Jalan Sukacerdas, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2020. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari perbedaan hasil belajar antara penggunaan dua model pembelajaran. Penelitian ini melibatkan 2 kelas yang diberikan perlakuan yang berbeda. Penelitian ini mengambil lokasi di UPT SD Negeri 06775 Medan Johor sekaligus sebagai objek dalam pengambilan data penelitian. Yang melaksanakan model pembelajaran adalah guru dan mahasiswa sebagai pengamat. Penelitian dilaksanakan sebanyak 3 kali. Dengan demikian, desain penelitian ini dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kelas Snowball Throwing. Perlakuannya X1.1, X1.2, X1.3. Tesnya tes titik 1, T.2, T.3. Yang kedua itu kelas Number Hand Together atau NHT.
X2.1, X2.2, X2.3, dan tesnya itu T1, T.2, T.3. Keterangannya, X1.1 perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing. X1.2 perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing. X1.3 perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing. Dan X2.1 perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Number Head Together atau NHT. X2.2 perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Number Head Together. X2.3 perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Number Head Together atau NHT. Dan T1 post T1 dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dan Number Head Together. T.2 post T2 dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dan NHT. T.3 post T3 dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dan NHT. Sebelum melakukan tindakan, maka terlebih dahulu diadakan perencanaan. Tindakan antara lain yaitu yang pertama membantu skenario pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, mempersiapkan instrumen penelitian, yaitu tes tertulis untuk mengukur hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa-siswi kelas 3 UPT SD Negeri 06775 Medan Johor tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 2 kelas yang sejumlahnya keseluruhan 56 siswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu kelas 3C dan kelas 3D dengan alasan guru yang mengajar pada kelas tersebut adalah yang sama. Selanjutnya, variabel dan indikator. Variabel. Berdasarkan dari populasi tersebut, dalam penelitian ini terdiri 2 variabel yang meliputi variabel X1, model pembelajaran Snowball Throwing, variabel X2, model pembelajaran Number Head Together, variabel Y, hasil belajar. Indikator. Dalam hal ini, indikator dapat membantu gambaran variabel agar yang terkumpul merupakan informasi tentang variabel. Maka, dalam penelitian ini, yang menjadi indikator yaitu indikator variabel X1 adalah RPP, model pembelajaran Snowball Throwing. Yang kedua, indikator variabel X2 adalah RPP, model pembelajaran Number Head Together. Yang ketiga, indikator variabel Y adalah skor tes hasil belajar pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Ari Kunto tahun 2018 menyatakan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, tes hasil belajar. Bentuk tes berupa bentuk tes pilihan berganda sebanyak 20 soal dan memiliki 4 pilihan jawaban yaitu A, B, C, D. Tes tersebut dibagikan kepada siswa dan materi yang terdapat dalam tes tersebut sudah dirundingkan peneliti dengan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dengan tes, maka akan terlihat tingkat keberhasilan siswa mencapai kriteria ketentuan minimum KKM atau tidak. KKM-nya adalah 75. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ari Kunto tahun 2018 menjelaskan bahwa alat evaluasi atau pengumpulan data dapat dibedakan menjadi 2 antara tes dan non-tes. Berdasarkan kegunaannya, tes dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tes diagnosis, tes formatif, tes sumatif, sedangkan non-tes terdiri dari skala bertingkat, daftar cek, kuesioner, pengamatan, wawancara, dan riwayat hidup. Berikut ini metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini.
yaitu yang pertama observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku subjek penelitian yang dilakukan secara sistematis. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat mengenai pembelajaran di kelas. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang sudah disiapkan. Yang kedua, tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan analisis siswa dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Tes ini berupa soal-soal pilihan berganda sebanyak 2 butir soal pada setiap tes. Tes diberikan di akhir pos-tes pembelajaran.